Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian poin pengertian sama bentuk-bentuk dalam pengawasan pendidikan. Yang pertama, kita terlebih dahulu memahami pengertian dari pengawasan. Pengawasan adalah suatu keyorkion atau compelling, yaitu suatu proses yang bersifat memaksa agar aktivitas dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun bentuk-bentuk dari pengawasan pendidikan, yang pertama yaitu jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya ini dibagi pula menjadi dua, yaitu pengawasan pada kategori yang pertama yaitu pengawasan preventif. Pengawasan yang merupakan yang dilakukan secara pre-audit sebelum dimulainya suatu pekerjaan, maka seperti dalam melaksanakan pengawasan dalam halnya kesiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan rencana perencanaan tenaga. Yang kedua yaitu pengawasan represif, yang merupakan suatu pengawasan yang secara audit dengan melakukan pemeriksaan dalam pelaksanaan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis pengawasan yang berdasarkan subjek. Pengawasan dibagi menjadi 4 subjek. Yang pertama yaitu pengawasan melekat, di mana pengawasan ini tiap atasan atau pemimpin dalam sebuah pekerjaan yang dipimpinnya melakukan pengawasan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh operator cukaan dalam pengawatan aparat yang ditugaskannya melakukan pengawasan. Aparat tersebut seperti Inspektorat Jenderal, Irwilprop, BPKP, dan BUPK. Dan ketiga yaitu pengawasan legislatif, yang merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat, baik pusat seperti DPR atau maupun daerah seperti DPD. Yang keempat yaitu pengawasan masyarakat, di mana masyarakat melakukan pengawasan sendiri seperti yang terdapat pada media massa atau media elektronik. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara pelaksanaannya. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengawasan langsung. Pengawasan yang merupakan pengawasan yang dilakukan di suatu tempat dalam kegiatan berlangsung. Terdapat beberapa pengawasan langsung yang dilakukannya seperti inspeksi langsung atau sidak, pengamatan di tempat, laporan langsung yang sekaligus apabila diperlukan pengambilan keputusan. Namun, disebabkan banyak dan kompleksnya tugas sebagai pemimpin dalam organisasi yang besar, maka pemimpin kesulitan dalam melaksanakan pengawasan secara langsung, sehingga sering dilakukan pengawasan tidak langsung oleh pemimpin. Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilaksanakan secara pemantauan dan pengajian laporan yang diberikan pada aparat legislatif. Terdapat kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini, yaitu para bawahan tidak melaporkan semua kondisi kepada atasannya dan hanya melaporkan hal-hal yang baik saja. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang model pengawasan. Model pengawasan sendiri dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk mengatur, mengukur, dan memperbaiki suatu kinerja organisasi, unit, dan individu. Beberapa model umum yang digunakan adalah 1. Model Cooperative Professional Development atau CPD. Model ini diperankan oleh guru secara kolegial yang bersepakat bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan profesional. Yang kedua yaitu model Individual Professional Development. Model ini lebih ditujukan kepada guru yang profesionalnya dalam tingkat tinggi. Yang ketiga ada model Clinical Supervision. Model ini dirancang untuk memperbaiki profesional guru di kelas dengan tujuan untuk mengembangkan profesional guru dan perbaikan pengajaran. Yang keempat adanya model informal supervision.
Model ini digunakan secara spontanitas dan tidak berprogram sehingga lebih bersifat informal oleh kepala sekolah. Meskipun bersifat informal, tetapi dianggap sebagai usaha yang disengaja oleh kepala sekolah untuk mengobservasi pembelajaran di kelas. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.